重骑兵团准备迎击。若我军与其正面作战，胜算难料，不容小看武魂帝国。随我上前，将来敌杀个片甲不留。前锋战线有溃散迹象，形势与我军十分不利。他定然会派魂师前来助阵，真正目的只要除掉唐三这个威胁，天斗将无人可用。武魂帝国一统大陆的最大长子了得吧！ Pada episode sebelumnya, setelah Tangsan berhasil membunuh Yue Guan dan mengamankan jalur pasokan prajurit surga Dou, Xin pun pindah ke sebuah tempat di mana Qian Rensu sedang menyelesaikan ujian ke-8 dari Dewa Malaikat. Akulah satu-satunya pemilik posisi raja ini, terus-menerus membunuh orang tidak bersalah, lalu menyamar menjadi pangeran dan membunuh keluarga untuk merebut tahta. Apa Dewa Malaikat ingin aku mengadili hal ini? Jangan lupa, aku adalah kau, sedangkan semua yang kulakukan ini berdasarkan harapanmu. Jadi, kau tidak berhak untuk mengadiliku. Lebih tidak berhak mewakili Dewa Malaikat untuk membinasakan kejahatan di dunia. Kau benar, jika pemegang pedang suci tidak bersikap jujur, bagaimana bisa bertindak benar? Kesalahanku berasal dari harapan. Sedangkan sebagai penerus Dewa Malaikat, hanya ada tanggung jawab dalam hidup, tidak berani memiliki harapan. Hari ini aku sendiri yang akan menghancurkan semuanya. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Bertindak adil dan tidak memihak diri sendiri. Qian Rensu, kau sudah lulus ujian ke-8 tahap kedua. Xin pun pindah ke sebuah kamp tentara yang berisi oleh 7 monster strike. Rupanya mereka sedang mengevaluasi tindakan mereka selama bertugas menjaga pasokan tentara surga Dou. Tiba-tiba Bai Xiangxiang datang untuk melaporkan sesuatu hal yang penting kepada Tangsan. Bai Xiangxiang mengatakan kalau selama dia berpatroli dia tidak menemukan jejak dari para musuh selain 10 tim yang telah dimusnahkan. Para master jiwa itu seharusnya adalah pasukan elit dari Kekaisaran Wuhun. Bibi Dong seharusnya sulit untuk mengutus pasukan kedua yang seperti ini. Setelah mendengar informasi dari Bai Xiangxiang, lalu Tangsan pun menyuruh Bai Xiangxiang dan beberapa murid dari klan kecepatan untuk terus berpatroli, memastikan kalau Aula Wuhun tidak lagi mengirimkan pasukan penyergapan. Di sela percakapan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Komandan Gelong. Raja Lanhao, aku sudah dengar keadaannya. Untung saja kau bersiap terlebih dahulu. Sekarang penyuplai garis depan sudah terbentuk. Kaisar berperintah besok pagi langsung memulai peperangan. Jenderal, jangan terlalu sungkan. Melindungi garis suplai adalah tugas kami. Hanya saja Bibi Dong sangat licik, dia pasti memiliki rencana lain. Kita masih harus berjaga-jaga. Terima kasih Raja Lanhao, tapi peperangan sengit akan terjadi. Hari ini pahlawan sekalian pulang beristirahatlah dulu. Aku akan mengutus orang untuk mengurus hal selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Komandan Gelong itu membuat Ma Hongjun pun menjadi kesal. Namun Tangsan berhasil menenangkannya. Lalu dia pun mengajak rekan-rekannya untuk segera keluar dari kamp tentara itu dan menyerahkan rencana peperangan kepada Komandan Gelong. Keesokan harinya 7 monster strike pergi ke medan perang dengan menunggangi kuda. Dalam perjalanan itu, Ma Hongjun mengungkapkan rasa kesalnya kepada Komandan Gelong. Kita sudah berjaga-jaga selama beberapa hari. Jenderal itu tiba-tiba mengutus orang meneruskan tugas kita. Nantinya semua jasa kita akan menjadi miliknya. Asalkan perang bisa diatasi dengan lancar. Siapa yang mendapatkan jasa tidaklah penting, ucap Tangsan. Fatih, jika kau begitu menginginkan nama dan jasa, aku bisa memberimu ujian Sekte Tang ke-9. Jika kau lulus, posisi ketua Sekte Tang dan Raja Lanhao akan menjadi milikmu. Tidak, kekuasaan tidak penting bagiku. Jika aku ada waktu, aku lebih ingin menemani Xiangxiang untuk berkultivasi. Setelah ucapan dari Patih tersebut, lalu Tangsan pun menyuruh rekan-rekannya agar mempercepat perjalanan mereka supaya sesegera mungkin sampai di garis depan peperangan sebelum waktunya. Malam itu di kamp tentara utama surga Dou. Jenderal, tenang saja, kami akan menjaga pertahanan sampai mati.
Rupanya Komandan Gelong sangat meremehkan kemampuan Tang San dan rekan-rekan Tang San. Di tengah persiapan tentara Surga Dou untuk bertempur melawan Kekaisaran Wuhun, mereka semua tidak menyadari kalau ada mata-mata khusus dari Aula Wuhun yang memata-matai keadaan mereka. Rupanya sekte lebah dikirim khusus oleh Bibi Dong untuk mencari tahu informasi di kamp tentara Surga Dou. Seperti dugaan Kaisar, tidak bertindak memang hal yang tepat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menemukan celah. Setelah mendapatkan sejumlah informasi dari kamp tentara Surga Dou, lalu dia pun memberikan informasi tersebut kepada Aula Wuhun. Sementara itu di Aula Wuhun, Bibi Dong telah mendapatkan sejumlah informasi penting dari mata-mata sekte lebah yang ia kirim. Keesokan harinya genderang perang pun dimulai. 1 juta pasukan Surga Dou pun bergerak maju. Pasukan Surga Dou terdiri dari prajurit kavaleri ringan dan kavaleri berat, beberapa master roh dari keluarga kekaisaran. Yang paling mencolok adalah pasukan elit dari sekte Tang yang bergerak mengelilingi sisi kanan dan sisi kiri. Pada kesempatannya, Kaisar Suebeng pun memberikan semangat dan motivasi ke seluruh pasukan yang akan berperang. Para pejuang, karena tindakan Kekaisaran Wuhun yang tidak masuk akal dan kasar, banyak di antara kita yang kehilangan rumah dan keluarga. Jadi hari ini kita berkumpul, kita harus beritahu Kekaisaran Wuhun dengan lantang kita akan menyerang. Aku akan berjuang dengan kalian, rumah kita berada di belakang kita. Kita harus melindungi negara, Tiandu pasti menang. Rupanya orasi dari Kaisar Suebeng tersebut membakar semangat dari jutaan pasukan Surga Dou. Sementara itu di Kekaisaran Wuhun, gerbang Jialing Pass pun terbuka. Beberapa ratus ribu pasukan pun dikerahkan. Di antara mereka ada para pemimpin 7 sekte besar dari Kekaisaran Wuhun. Bagian depan berdiri paling tegap sekte Gajah Amor dan sekte Naga Suci. Mereka bersiap untuk menyambut pasukan Surga Dou yang akan menyerang Jialing Pass. Pasukan elit Kekaisaran Wuhun, Dewa Malaikat memberkati tidak ada musuh di hadapan kalian. Tempat kalian berada akan menjadi daerah kekuasaan negara. Bagi yang berani menantang kehebatan Kekaisaran Wuhun akan dibunuh tanpa ampun. Sontak saja orasi yang diucapkan oleh Bibi Dong itu membakar semangat para pasukan dari Kekaisaran Wuhun. Sementara itu Tang San memerintahkan para pasukan elit dari sekte Tang untuk bersiap, memeriksa busur dan anak panah mereka. Sementara itu di sisi Kekaisaran Wuhun, Bibi Dong memerintahkan para prajurit dan elit Master Roh untuk bersiap maju berperang melawan prajurit dari Kekaisaran Surga Dou. Kedua pasukan Kekaisaran telah mengatur formasi dan bersiap-siap untuk berperang. Bibi Dong pun memerintahkan para patriark dari 7 sekte besar bersiap dan mengeluarkan semangat mereka. Satu persatu ketua sekte itu pun mengeluarkan semangat dari cincin roh mereka. Sekte Amor Gajah, sekte Pedang Terbang, dan sekte Naga Suci serempak mengeluarkan semangat mereka. Rupanya semangat dari para tetua 7 sekte besar itu menutup Solen episode 223 kali ini.他定然会派魂师前来助阵，
真正目的只要除掉唐三这个威胁，天斗将无人可用。